Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hadirin, Allah Maha Suci dari kelemahan. Begitu Allah berkehendak, maka jadilah Allah jalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka hadirin, dalam perjalanan ini baginda Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan dengan para nabi, para rasul, ditemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam, dipertemukan dengan para anbiya ketika sholat bersama-sama para anbiya. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan baginda Nabi dengan para anbiya ini adalah sebelum beliau Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan baginda Nabi setelah dengan para anbiya ini adalah setelah Mi'raj beliau, setelah mendapatkan wahyu sholat. Hadirin, menurut saya dua-duanya itu sudah masuk akal. Karena apa? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang anbiya, maka sudah semestinya kalau seseorang mau sowan kepada Allah SWT bertemu dengan sesama para anbiya. Seperti hanya bila mana seseorang mau sowan kepada seorang raja, maka dia akan bertemu dengan menterinya, orang dekatnya raja dulu, baru yang terakhir bertemu dengan raja. Lalu bertemu dengan raja. Itulah kalau orang-orang yang ahli di dalam tarbiyatul qulub mengatakan bahwa inilah yang dinamakan rabithah, yaitu berhubungan dengan orang-orang soleh. Di mana-mana kita selalu dihubungkan dengan orang soleh. Kita ini selalu dihubungkan dengan orang soleh. Kita minta jalan, ya pengen jalannya orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa mereka? Dalam ayat lain dikatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang kita titi ini, yang kita jalani ini, dan yang kita minta kepada Allah supaya kita dapat menjalinnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Maka di sini ini perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan memberi isyarat bahwa dengan meniti jalannya para nabi, bertemu dengan para nabi, bersuhbah dengan para anbiya, para salihin, maka itulah jalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih wahyu salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, untuk mengamalkan salat 50 kali setiap hari. Maka hadirin, begitu beliau datang turun ketemu dengan Nabi Musa kembali, maka Nabi Musa bertanya, berapa banyak engkau dikasih amalan salat wahai Muhammad? Dikasih 50 katanya. Umatmu tidak akan kuat, balik lagi mintalah keringanan. Minta lagi keringanan, minta lagi keringanan, sampai akhirnya dirangkankan menjadi 5 kali sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga 5 kali sholat ini pun ini pahalanya adalah seperti 50 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu murahnya kepada orang-orang Islam. Dengan sholat 5 kali mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali. Maka itulah baginda Nabi betul-betul senang pada sholat, karena beliau tahu ini adalah perkara yang betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tentu saja baginda Nabi tidak akan mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyunya adalah wahyu sholat. Sekarang kita pelajari apa yang ada di dalam sholat tadi.
Ternyata di dalam sholat ini pun itu ada pelajaran bertemu dengan orang-orang soleh. Dalam bacaan surat Al-Fatihah, maka kita harus bertemu dengan orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika tasyahud, kita bertemu dengan orang-orang soleh lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hadirin, coba ketika Mi'raj tadi. Nah, ketika Nabi mau Mi'raj, maka beliau dipertemukan dengan orang-orang soleh, wahyunya wahyu sholat. Atau kemudian setelah Mi'raj, maka baginda Nabi itu sholat bareng-bareng dengan arwahnya para anbiya, bertemu dengan para anbiya kembali. Isinya sholat itu pun pertemuan dengan para anbiya. Artinya apa ini? Suhbah dengan orang-orang soleh secara ruhani, ini adalah satu perkara yang penting. Walaupun baginda Nabi tidak pernah bertemu dengan para anbiya sebelum baginda Nabi, tidak pernah bertemu langsung secara jasad, yaitu dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para anbiya. Tetapi ruhani baginda Nabi selalu bertemu dengan mereka, tidak pernah lepas dari mereka. Dulu ketika Mi'raj, Isra Mi'raj bertemu dengan mereka. Dan ketika sholat pun beliau itu juga bertemu dengan mereka dalam secara rohani. Karena selalu mengingati para anbiya, mengingati orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan-jalannya orang-orang yang soleh itu adalah min ta'bi salihin. Sifat-sifatnya orang yang soleh mengambil jalannya orang soleh. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di akhirnya beliau berdoa, doanya tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi sebagai orang yang muslim, dan kumpulkanlah aku ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Susulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Bersama orang-orang yang soleh. Jasad ada di bumi, ada di dunia ini, tetapi roh itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sepertinya sendiri bersama ibunya saja yang namanya Nabi Ismail ini, tetapi ternyata roh beliau, hati beliau, tawajuhnya adalah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang sabar. Dengan mengingati orang yang sabar, maka orang akan jadi sabar. Dengan mengingati orang-orang yang soleh, maka orang jadi soleh. Dengan mengingati ahlul akhirah, maka kita pun juga akan tawajuh kepada akhirat. Kenapa kita ini senang dunia? Karena kita ini sering kumpul dengan ahlul dunia. Kenapa kita ini sering main-main saja? Karena kumpulannya sama anak-anak. Kenapa kita ini lelet, datang lelet, ngomong lelet, lambat terus? Karena banyak kumpul dengan wanita. Jangan tersinggung para wanita masalahnya ini. Makanya karena biasanya ada istilah terlambat bulan. Terlambat lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah mengingati orang baik akan jadi baik. Ini satu penelitian seseorang ini. Ketika seseorang itu ingat, walaupun dia harus menginjak bara api, dia mengingati tawajuh sungguh, ini adalah rumput yang sejuk, rumput yang sejuk.
diinjak-injak bara api tidak dirasakan panas, rasanya seperti nginjak rumput, katanya seperti itu. Boleh dicoba. Kalau kepanasan lari aja. Maka hadirin, sebaliknya kalau orang itu pikirannya itu kumpul dengan orang soleh terus, maka dia berpakaian yang dipikirkan kayak apa dulu Nabi itu berpakaian, kayak apa dulu itu Sunan Muria berpakaian, Wali Songo berpakaian, mesti pikirannya seperti itu. Ketika dia pakai surban, maka dia pun jangan mengingati bagaimana dulu baginda Nabi pakai surban. Itu yang difikirkan seperti itu. Karena yang diingati Nabi atau yang diingati orang-orang soleh. Kalau kita ini mengingati apa itu jenggot, maka bagaimana orang-orang baginda Nabi pakai jenggot, maka kita panjangkan jenggot karena ikut baginda Nabi. Tapi ada orang yang panjang jenggotnya, tapi yang aneh itu kok tidak soleh. Apa penyebabnya? Ternyata memanjangkan jenggot yang diingati bukan Nabi, tetapi yang diingati adalah para rockers. Jadi rocker lah hatinya. Habis orang seperti ini. Maka sebetulnya ini yang menggerakkan seluruh anggota badan kita ini adalah hati, roh kita inilah. Hati bersama siapa? Kalau hati sudah bernama para anbiya, hati bersama orang yang soleh, maka tentu saja kita akan menjadi orang yang soleh. Hadirin, kalau tidak percaya, coba tanya saja. Lihat itu anak-anak itu yang di futsal itu, atau yang sedang main sepak bola. Kamu lihat bajunya, oh bajunya, yang itu Maradona, yang itu Mario Kempes, yang itu apa itu sini itu semua menirukan semuanya. Angkanya masih 11. Walaupun itu semuanya itu angkanya 11 semuanya. Kenapa angkanya semua 11? Maradona semuanya. Aneh. Maka hadirin, ini semuanya adalah hanya gara-gara perlakuan hati. Perlakuan hati. Masya Allah, maka hati-hati dengan hati. Hati ini dikatakan oleh para ulama sebagai racunnya seluruh anggota badan. Bila mana hati baik, maka idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Hati baik, seluruh badan akan baik. Hati yang diingati orang soleh, seluruh badan jadi orang soleh. Hati yang diingati ini orang-orang yang fasik, maka seluruh badannya jadi orang fasik. Itulah hati.